Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran kebutuhan dasar manusia untuk kelas 12 SMK jurusan asisten keperawatan. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan luka dasar. Jadi, di dalam dunia keperawatan pasti sering kita jumpai istilah luka dasar yang diderita oleh klien atau pasien. Luka dasar ini adalah merupakan luka yang harus bisa ditangani oleh perawat karena tergolong luka yang ringan. Selain itu juga, luka yang harus dirawat ini setelah adanya tindakan pembedahan oleh dokter. Keahlian dalam menangani dan memberikan perawatan luka dasar bagi klien atau pasien akan membuat seorang perawat ini menjadi profesional dan ahli dalam bidangnya. Penanganan dan perawatan luka ini harus dilakukan dengan teliti, memakai alat yang benar, dan sesuai dengan prosedur. Hal itu dilakukan agar luka ini cepat sembuh dan terhindar dari infeksi yang akan mempengaruhi atau memperparah luka. Luka dasar itu sendiri adalah suatu kondisi rusaknya jaringan, serta terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Jadi dengan pemahaman tersebut, seorang perawat bisa membuat atau bisa merawat luka dengan baik karena sudah memahami dengan betul seluk-beluk luka dasar pada klien atau pasien tersebut. Luka sendiri ini bisa dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan derajat kontaminasinya. Terdapat luka yang bersih. Luka bersih adalah jenis luka yang dialami oleh klien atau pasien yang tidak terdapat inflamasi dan infeksi, yang merupakan luka sayat elektif dan steril, di mana luka tersebut berpotensi untuk terjadinya infeksi. Yang kedua, luka bersih yang terkontaminasi, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien atau pasien akibat dari luka pembedahan, di mana bisa dilakukan di saluran pernapasan, saluran pencernaan, serta di saluran perkemihan dalam kondisi terkontrol. Yang ketiga, ada luka terkontaminasi. Luka terkontaminasi yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien yang berpotensi terinfeksi spillage saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran kemih. Yang terakhir adalah luka kotor. Luka kotor yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien yang mengandung jaringan mati dan luka dengan tanda infeksi seperti adanya cairan purulen. Selanjutnya kita lihat jenis luka berdasarkan sifat kejadian. Yang pertama itu ada yang disebut dengan luka yang disengaja, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien yang disebabkan oleh radiasi atau tindakan pembedahan. Yang kedua ada luka yang tidak disengaja, yaitu jenis luka yang dialami seorang klien atau pasien yang disebabkan oleh trauma. Nah, jenis luka ini biasanya berupa luka yang tertutup dan juga bisa luka yang terbuka. Selanjutnya, berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebab ini, kita lihat yang pertama adalah namanya istilahnya pulnus schism. Pulnus schism ini adalah jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka sayat akibat benda tajam, dan biasanya pinggir lukanya ini akan terlihat rapi. Yang kedua, ada namanya pulnus contusum, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka memar karena cedera pada jaringan bawah kulit akibat benturan benda tumpul. Yang ketiga, ada istilah namanya pulnus laceratum, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka robek akibat mungkin terkena mesin atau benda lainnya
yang menyebabkan robeknya jaringan dalam. Yang keempat, ada istilah lagi, itu namanya vulnus puncture, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka tusuk yang kecil bagian luarnya atau di bagian mulutnya tetapi besar di bagian dalamnya. Ada lagi namanya, istilahnya itu vulnus scolopetaru. Apa itu? Yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka tembak akibat terkena peluru. Yang keenam, ada namanya vulnus morsum. Vulnus morsum adalah jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka. Dan yang terakhir ada nama istilahnya vulnus abrasion, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka terkikis yang terjadi pada luka dan tidak sampai ke pembuluh darah. Jenis luka berikutnya adalah berdasarkan kategori luka. Ada dua. Yang pertama ada luka aksidental, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka cedera yang tidak disengaja, seperti terkena pisau, luka tembak, luka bakar. Biasanya di sini tepi lukanya ini bergerigi, terjadi pendarahan dan biasanya bersifat tidak steril. Yang kedua ada namanya, istilahnya adalah luka bedah. Apa itu luka bedah? Yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka akibat terapi yang direncanakan, seperti tindakan insisi bedah, needle introduction. Di sini biasanya tepi luka ini bersih dan pendarahan yang terjadi ini bisa dikontrol dan biasanya dikendalikan dengan tindakan asepsis bedah. Kemudian jenis luka berdasarkan integritas kulit. Terdapat yang pertama itu yaitu luka terbuka, adalah jenis luka yang dialami seseorang klien atau pasien berupa kerusakan yang melibatkan kulit atau membran mukosa. Kemungkinan pendarahan di sini disertai karena adanya kerusakan jaringan dan berpotensi untuk terkena infeksi. Yang kedua, luka tertutup, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien berupa luka yang tidak terjadi kerusakan pada integritas kulit, tetapi terdapat kerusakan pada jaringan lunak. Mungkin ini cedera yang bersifat internal dan terjadi pendarahan. Yang terakhir, jenis luka berdasarkan kedalaman jaringan yang terlibat. Di sini terdapat 3 jenis atau 3 kategori. Yang pertama adalah superficial. Superficial adalah jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien yang terjadi hanya pada jaringan epidermis. Yang kedua ada istilah partial thickness, yaitu jenis luka yang dialami oleh seorang klien atau pasien yang meluas sampai ke dalam dermis. Dan yang terakhir ada istilah namanya full thickness. Apa itu full thickness? Yaitu jenis luka yang dialami seorang klien atau pasien yang terjadi pada lapisan yang paling dalam dari jaringan yang destruksi. Ini biasanya melibatkan jaringan subkutan dan kadang-kadang meluas sampai ke fascia dan struktur yang di bawahnya, seperti otot, tendon, atau juga akan mengenai tulang. Kalau tadi kita membahas tentang jenis luka, sekarang kita bahas tentang bagaimana mekanisme terjadinya luka. Ataupun mekanisme terjadinya luka itu ada yang disebut dengan luka insisi. Luka insisi berupa luka yang mekanismenya terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misalnya, yang terjadi akibat tindakan pembedahan.
Pada umumnya, lukanya ini bersih, tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka tersebut diikat atau diligasi atau dijahit. Yang kedua, ada luka memar, yaitu berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan. Luka ini biasanya berkaitan dengan cedera pada jaringan lunak, terjadi pendarahan dan biasanya adanya bengkak. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet ini berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat kulit ini bergesekan dengan benda lain yang biasanya adalah benda yang tidak tajam. Kemudian ada luka tusuk. Luka tusuk ini berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat adanya benda seperti peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil. Kemudian ada luka gores. Luka gores ini adalah berupa luka yang mekanismenya terjadi akibat benda yang tajam seperti terkena kaca atau kawat. Kemudian ada luka tembus. Luka tembus ini berupa luka yang mekanismenya menembus organ tubuh. Biasanya pada bagian awal luka masuk ini diameternya kecil, tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar. Dan yang terakhir adalah luka bakar. Luka bakar berupa luka yang mekanismenya terjadi karena terbakar oleh api atau terkena cairan panas maupun oleh sengatan arus listrik. Luka bakar ini dikenal dengan istilah vulnus combustion. Adalah luka yang memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan permukaan luka yang lebar dan warna kulit yang menghitam. Biasanya juga disertai dengan kerusakan epitel kulit dan mukosa. Kemudian kita lihat warna-warna dasar pada luka. Warna-warna dasar pada luka ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, warna merah. Warna merah ini terjadi pada sebuah luka yang dialami oleh klien atau pasien. Dan ini warna merah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, warna merah tua. Warna merah tua ini biasanya dia terlihat terang dan tampak lembab, yang merupakan luka bersih yang bergranulasi, vaskularisasinya baik dan mudah berdarah. Yang kedua, berwarna dasar merah muda atau pucat. Warna merah muda ini merupakan lapisan epitelisasi sebagai fase akhir dari proses penyembuhan. Warna berikutnya adalah warna kuning. Untuk warna luka kuning ini ada 2, yaitu warna kuning kecoklatan atau kuning kehijauan atau kuning pucat. Luka yang berwarna kuning ini terjadi pada kondisi luka terinfeksi atau luka terkontaminasi. Yang terakhir adalah warna dasar lukanya warna hitam. Jadi luka dengan warna hitam kecoklatan atau hitam kehijauan ini sebagai bentuk luka pada jaringan nekrosis dan merupakan avaskularisasi. Kenapa kita harus merawat luka? Ya, jadi luka ini harus dirawat dengan tujuan yang pertama itu untuk mencegah terjadinya pendarahan yang lebih lanjut. Yang kedua, untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme sehingga tidak terjadi infeksi. Yang ketiga, melindungi luka dari trauma mekanik. Yang keempat, untuk mengimobilisasi luka. Yang kelima, mengabsorpsi drainase. Dan yang keenam, untuk mencegah kontaminasi dari kotoran-kotoran tubuh seperti terkena feses atau urin. Selanjutnya, untuk membantu homeostatis tubuh. Selanjutnya adalah memberikan lingkungan fisiologis yang sesuai untuk penyembuhan luka. Dan serta yang terakhir adalah untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan fisiologis pasien. Itu saja dulu materi kita tentang perawatan luka dasar. Tadi kita bahas tentang jenis luka, terus mekanisme terjadi luka, dan yang terakhir adalah warna dasar luka.
Yang terakhir adalah tujuan perawatan luka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.